Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang momentum sudut atau bisa kita simbolkan dengan L. Momentum sudut secara intuitif mengukur berapa besarnya momentum linier yang diarahkan di sekitar suatu titik tertentu yang disebut dengan titik pusat. Atau bisa kita tuliskan L sama dengan R kali P, di mana P adalah momentum linier. Karena V sama dengan omega kali R, ini hubungan antara gerak linear dengan gerak rotasi, dan I inersia sama dengan mr kuadrat, maka bisa kita tuliskan bahwa L sama dengan R kali P. P nya kita turunkan menjadi massa kali kecepatan, kecepatannya kita turunkan menjadi omega kali R, sehingga kita tuliskan L sama dengan mr kuadrat. Mr kuadrat ini adalah inersia, sehingga bisa kita tuliskan momentum sudut L sama dengan I inersia kali kecepatan sudut, di mana satuan dari momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per sekon, sementara I-nya adalah kilogram meter kuadrat dan kecepatan sudut adalah radian per sekon. Arah momentum sudut. Arah momentum sudut dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar. Keempat jari diarahkan sesuai arah rotasi. Maka ibu jari menyatakan arah momentum sudut atau L. Seperti ini, ibu jarinya mengarah empat jarinya mengarah sesuai arah rotasi, maka jempol atau ibu jari menunjukkan arah dari momentum sudut. Jika arah keempat jari dirapatkan berlawanan arah jarum jam, seperti pada gambar, baik gambar 1 maupun gambar 2, ini semuanya melawan arah jarum jam, maka momentum sudutnya bernilai positif. Hukum kekekalan momentum sudut. Seperti kita ketahui bahwasanya impuls nilainya sebanding dengan perubahan momentum, dan impuls sendiri merupakan perkalian antara gaya dikalikan dengan selang waktu bekerjanya gaya. Nilainya sama dengan perubahan momentum, sehingga untuk pendekatan yang lebih kecil sehingga menjadi F kali dt sama dengan dp. Kemudian kita lanjutkan, apabila kedua ruas kita kalikan dengan jari-jari, muncul R di sini, R di sini, sehingga kita akan mengetahui bahwasanya perkalian antara gaya dengan jari-jari adalah torsi. Sehingga torsi sendiri bisa kita tuliskan dengan torsi sama dengan turunan momentum sudut terhadap waktu. Hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada momen gaya yang bekerja, atau bisa kita nyatakan bahwa total torsi yang bekerja pada sistem sama dengan 0, maka momentum sudut benda yang berotasi akan bernilai konstan atau tetap. Ini sigma torsi sama dengan 0 menyatakan bahwa tidak ada momen gaya yang bekerja, maka bisa kita nyatakan bahwa momentum sudutnya konstan, sehingga bisa kita tuliskan L1 sama dengan L2 I kali I1, momen inersia 1 kalikan dengan kecepatan sudut 1 sama dengan I2 kali omega 2. Inersia sendiri merupakan perkalian dari massa kalikan dengan jari-jari, dan omega merupakan kecepatan sudut, sehingga variabel yang mempengaruhi besarnya momentum sudut adalah massa, jari-jari, dan kecepatan. Untuk lebih jelas, kita membahas beberapa contoh soal latihan. Yang pertama adalah sebuah bola pejal bermassa setengah kilo dengan jari-jari 20 cm berotasi dengan kecepatan sudut 15 radian per sekon. Berapa kecepatan momentum sudut bola tersebut? Maka diketahui masanya setengah kilo, jari-jarinya kita perlu jadikan dengan meter sehingga menjadi 0,2 meter, kecepatan sudutnya tetap 15 radian per sekon. Untuk menghitung momentum sudut bola, maka kita perlu mengetahui momen inersia bola pejal. Untuk bola pejal, momen inersianya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Sehingga di sini kita masukkan momentum sudut sama dengan I kali omega. Kita masukkan 2/5 mr kuadrat kali omega, kemudian nilai-nilainya kita masukkan, sehingga kita akan mengetahui bahwasanya nilai momentum sudut bola adalah 0,12 kg meter kuadrat per sekon. Yang kedua, seorang atlet senam lantai memiliki momen inersia 4 kg ketika kedua lengan terentang, ya, seperti ini. Momen inersianya adalah 4, dan 2 kg ketika merapat di tubuh. Ketika tangannya dirapatkan tubuh, momen inersianya menjadi 2. Pada saat lengannya terentang seperti ini, atlet tersebut berputar dengan kecepatan 3 putaran per sekon. Bagaimana kecepatan jika tangannya
didekatkan atau didekapkan ke tubuh, maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kita tinggal memasukkan apa yang diketahui sehingga kita ketahui bahwasanya kecepatan sudut ketika tangan didekap atau ketika jari-jarinya kecil menjadi lebih besar, yakni 6 putaran per sekon, yang semula 3 putaran per detik menjadi 6 putaran per detik, sehingga menjadi lebih cepat putarannya. Kemudian ada soal latihan lagi untuk perubahan massa. Yang pertama ada silinder, sebuah silinder bermassa 2 kg sedang berotasi dengan kecepatan 60 radian per sekon. Kemudian ditumpangi lagi silinder kedua, yaitu silinder B dengan massa 3 kg. Tentukan kecepatan sudut. Kalau soal yang sebelumnya adalah perubahan jari-jari, soal yang kali ini adalah perubahan massa. Tapi prinsipnya sama, sehingga perlu kita ketahui bahwasanya massa awal 2 kg, massa akhir berarti massa silinder A ditambah massa silinder B, 2 tambah 3 sehingga 5 kg. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum, L1 sama dengan L2, kemudian kita masukkan, maka kita akan mengetahui bahwasanya kecepatan akhir dari gabungan dua silinder adalah 24 radian per sekon. Sehingga kita ketahui bahwasanya semakin bertambahnya massa, maka kecepatan putaran dari dua silinder ini akan semakin berkurang. Oke, silahkan perhatikan video berikut, kemudian fokus pada pengamatan putaran atau kecepatan putaran benda. Ini, coba perhatikan kecepatan putaran bendanya. There's a certain amount of angular momentum associated with the weight of those balls, and it depends on how far they are from the middle, basically how fast they're going in their circle, right? And then how much mass they have, and they have a lot of mass. So if I take this little handle down here, I can pull down and slide the balls in, dan kecepatannya and they go menjadi a lot faster. Or I can adanya let it spread perubahan. back out again. So once again. Kemudian ini juga coba perhatikan seorang astronot yang berputar di luar angkasa. Ini sama dengan soal nomor 2, ketika tangannya direntangkan dan ketika tangannya didekapkan. Perhatikan perubahan kecepatan pada astronot tersebut. Analisislah perubahan tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana perubahan kecepatannya? Yang kedua, besaran apa yang berubah sehingga menyebabkan perubahan kecepatan pada benda dan astronot tersebut? Dan yang ketiga, apa keterkaitannya dengan hukum kekekalan momentum? Silakan jawaban ditulis di kolom komentar e-learning. Terima kasih.